kalau di dalam kekristenan tidak ada orang yang sakti yang bisa menggunakan kuasa setan lalu kemudian juga bisa menggunakan kuasa Tuhan. Jelas, ketika Tuhan Yesus dicelah oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mengatakan dan menuduh Tuhan Yesus bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Kuasa Beelzebul itu artinya kuasa setan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian, khususnya saudara-saudara saya yang dari Kristen. Saya berharap dan berdoa Anda semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas lagi terkait pesulap merah dan Pester Andi Simon, saudara ya. Kemarin saya membahas ya 2 hari ini dan mendapat tanggapan dari banyak netizen ya. Apakah benar-benar bahwa pesulap merah akan membongkar pelayanan Pester Andi, saudara ya? Isu ini kalau yang saya lihat ya muncul dari kalangan YouTuber ya, khususnya yang sering mencela pelayanan Pester Andi Simon dan pendeta-pendeta. Dia menyebutkan bahwa bisa membongkar ya, pesulap merah coba membongkar praktek perdukunan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta, saudara ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, tanpa pesulap merah pun membongkar kalau memang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan ini melakukan semacam tipuan atau trik dan praktek perdukunan. Ya khususnya saya berbicara Pester Andi Simon karena saya sering menanggapi ya. Begitu banyak orang yang datang ke Pester Andi Simon, tidak ada satu orang pun yang merasa ditipu. Kenapa saudara? Kita tahu bahwa kesembuhan adalah hak mutlak itu daripada Tuhan. Ketika seseorang hamba Tuhan berdoa buat orang lain, maka bukan hamba Tuhan atau pendeta itu yang sakti. Dan kita juga tidak bisa paksakan. Kecuali mungkin saudara ada seorang hamba Tuhan yang berkedok yang memang mengambil keuntungan dari orang lain ya. Ya mungkin beda halnya. Tetapi kalau yang saya lihat saudara seperti Pester Andi Simon ya, beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain yang sering mendoakan orang lain, tumpang tangan. Tumpang tangan itu saudara di Alkitab itu Alkitabiah. Alkitabiah tetapi tanpa harus menggunakan gaya-gaya yang aneh-aneh ya. Kemudian ya seperti ya meraba-raba begitu saudara. Tumpang tangan aja. Kalau memang kita tergerak untuk pegang di bagian kepala atau di bagian bahu, kita pegang aja, doakan dalam nama Yesus ya. Nah, menua banyak komentar di kolom komentar, ada yang mengatakan bahwa silahkan dibuktikan, ada yang setuju, ada juga yang ya tidak setuju, ngapain urusin pelayanan-pelayanan, karena memang terbukti kalau memang hamba Tuhan benar saudara ya, tanpa berbayar. Didoakan saja ya. Kemarin juga saya sudah menjelaskan kepada saudara semua bahwa pelayanan Pester Andi Simon itu ketika saya ke sana, berkesempatan ke sana, banyak orang datang, tidak ada tim-tim khusus yang harus merekayasa sesuatu ya. Lalu kemudian seolah-olah ada manifestasi. Jadi di sana murni ketika memang kerasukan, ditumpang tangan, didoakan, maka terjadi manifestasi ya. Saudara bisa lihat video-video yang saya upload juga di YouTube ya, pelayanan Pester Andi Simon. Nah, jadi tanpa pesulap merah, kalau memang hamba-hamba Tuhan itu melakukan tipuan atau praktek perdukunan, ya sudah selesai, saudara. Ini kan hanya ucapan-ucapan orang yang mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, tetapi tidak bisa menemukan. Sehingga melemparkan opini-opini yang menyudutkan hamba-hamba Tuhan, seperti itu ya. Nah, ada beberapa channel-channel lah yang khususnya sering
meremehkan ya hamba-hamba Tuhan ya, atau juga kekristenan. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa sampai kapanpun, dari sejak nabi-nabi di perjanjian lama, tidak pernah sejarahnya kuasa Tuhan yang benar dikalahkan oleh kuasa setan. Sehebat apapun orang. Saya sepaham dengan pesulap merah bahwa tidak ada orang yang sakti. Kalau dia sakti, berarti kesaktian itu berasal, kalau bukan dari Tuhan yang benar, berarti dari setan, saudara. Kalau di dalam kekristenan, tidak ada orang yang sakti yang bisa menggunakan kuasa setan, lalu kemudian juga bisa menggunakan kuasa Tuhan. Jelas, ketika Tuhan Yesus dicelah oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mengatakan dan menuduh Tuhan Yesus bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Kuasa Beelzebul itu artinya kuasa setan. Dan Yesus sangat marah, saudara, dikatakan seperti itu. Mana ada kerajaan ketika terpecah-pecah bisa bersatu. Jadi Yesus menekankan bahwa kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus murni kuasa Elohim. Ya. Jadi kalau saudara mau coba ya silahkan aja, ya. Bukan kita adu kehebatan, tetapi memang kalau kuasa Tuhan harus dibuktikan, ya silahkan saudara mau mencoba. Tetapi saya percaya bahwa mungkin tujuan juga dari Marcel ini hanya untuk orang-orang yang sering dikatakan bahwa berkedok agama nama Tuhan, lalu ternyata kan itu satu trik ya, kemungkinan seperti itu, saudara ya. Saya nggak mau pelajari terlalu jauh ya, mereka punya perselisihan. Cuma saya hanya menanggapi ini tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara saya yang dari Kristen atau juga yang penasaran bahwa ketika hamba-hamba Tuhan dari Kristen berdoa itu murni kuasa Tuhan Yesus dan tidak ada trik di dalamnya ya. Dan komentar yang begitu banyak mensupport hamba-hamba Tuhan dan terbukti, saudara ya. Kalau memang hamba Tuhan benar, ya susah untuk kita mendapatkan celah. Karena semua dari Alkitab. Kecuali memang ada oknum-oknum, ada juga, saudara, oknum-oknum hamba Tuhan yang memanfaatkan ya. Nah, jadi sekali lagi tanpa bersulap merah pun ya. Bahkan dulu sering berkoar-koar seorang juga dari saya bilang Kristen Farisi yang sering menuduh Pastor Andi Simon bahwa praktik perdukunan ya, yang Mbah Muri ya. Ya kalau memang kamu rasa praktik perdukunan ya coba buktikan saja. Iya kan, tapi faktanya tidak bisa juga dibuktikan, saudara. Karena memang orang-orang yang mereka ini ya, yang tadi saya sebutkan, tidak mengerti tentang kebenaran dan tidak mengerti tentang pekerjaan kuasa Roh Kudus. Karena orang Kristen sampai sekarang ini, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu masih bekerja dan itulah yang memampukan hamba-hamba Tuhan ya diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan kesembuhan dan melepaskan orang-orang yang kerasukan. Jadi ketika didoakan, ditumpang tangan, maka manifestasi. Jadi seperti itu, saudaraku. Bila video ini bermanfaat bagi saudara semua, share untuk bisa mencerahkan dunia menjadi kita menjadi terang dan kesaksian bagi dunia, saudaraku. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Amin, amin, amin.